Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Sonia Dwi Fadila dengan NIM F1B0180020. Nama saya Fauzi Faisal Abdullah Ahmad, NIM F1B018021. Nama saya Ega Oktaviani dengan NIM F1B018023. Nama saya Vika Pradipta, NIM F1B0180024. Nama saya Vicky Firmansyah Herlandi, NIM F1B018025. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba membahas materi mengenai Human Resource Procurement atau pengadaan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Oke, yang pertama ada Human Resource Procurement. Ada pengadaan sumber daya manusia merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi melalui tahapan-tahapan yang mencakup proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan tambahan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan agar dapat membantu tercapainya organisasi. Yang pertama ada rekrutmen. Rekrutmen diartikan sebagai proses penarikan sejumlah calon yang berpotensi untuk diseleksi menjadi pegawai. Rekrutmen menjadi salah satu kegiatan yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia sebab sebagai awal dari kegiatan untuk mendapatkan pegawai dan mengisi jabatan yang kosong. Lalu langkah-langkah perekrutan. Yang pertama, penentuan jabatan yang kosong. Yang kedua, penentuan persyaratan jabatan. Dan yang terakhir adalah penentuan sumber dan metode perekrutan. Sumber rekrutmen. 1. Sumber rekrutmen internal. Kekosongan posisi dapat diberikan kepada karyawan yang dinilai cocok. Pengisian posisi secara internal ini dapat dilakukan dengan promosi, rotasi, atau bahkan demosi. Promosi adalah kenaikan jabatan, rotasi adalah perpindahan jabatan pada level yang sama, sedangkan demosi adalah penurunan jabatan. 2. Rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal adalah rekrutmen perusahaan yang berasal dari luar lingkungan perusahaan. Perusahaan memerlukan perekrutan dari lingkungan luar perusahaan jika tidak ada lagi karyawan dalam internal perusahaan yang cocok untuk mengisi lowongan serta jika suatu perusahaan melakukan ekspansi bisnis yang menyebabkan kebutuhan tenaga kerja meningkat. Kemudian, keuntungan dari sumber rekrutmen internal. 1. Meningkatkan semangat kerja. 2. Jarang terjadi kesalahan dalam penyeleksian. 3. Mendorong kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. 4. Tidak terburu-buru atau gegabah dalam pengambilan keputusan. 5. Biaya pelatihan lebih hemat. 6. Mendorong pengembangan diri pada karyawan. Kemudian, kelemahan dari sumber rekrutmen internal. Pertama, ada kemungkinan tidak cukupnya jumlah yang dimiliki kualifikasi dalam perusahaan. 2. Umumnya, senioritas merupakan salah satu pertimbangan dalam promosi sehingga karyawan yang benar-benar mampu tidak memiliki kesempatan untuk mengisi posisi yang lowong. 3. Orang-orang yang lebih mampu eksternal tidak diberi kesempatan untuk bergabung dalam perusahaan. 4. Sulit menempatkan karyawan yang sesuai untuk posisi yang memerlukan kreatif dan inovatif. Kemudian, keuntungan dari sumber rekrutmen eksternal. Pertama, bisa mendapatkan personal yang cocok untuk pekerjaan, kemudian membawa ide dan teknik baru, dan cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang dan memerlukan banyak pekerjaan baru. Kemudian, kelemahan dari sumber rekrutmen eksternal. Dapat menurunkan semangat kerja para karyawan yang ada, kemudian menyebabkan kurang kompaknya antara pekerja baru dengan pekerja lama, dan memerlukan biaya pengiklanan pada media, pengujian, dan interview. Berikut metode rekrutmen. 1. Iklan. 2. Rekomendasi dari internal perusahaan. 3. Perusahaan penyedia tenaga kerja. 4. Lembaga pendidikan. 5. Lembaga pemerintahan. Adapun sumber hambatan-hambatan rekrutmen. 1. Kebijaksanaan organisasi. 2.
perencanaan sumber daya manusia. 3. Affirmative action plan. 4. Kebiasaan rekrut atau recruitment habits. 5. Kondisi lingkungan eksternal. 6. Persyaratan jabatan. 7. Biaya penarikan. 8. Perangsang atau intensif. 2. Seleksi. Tujuan dari tahap seleksi adalah mencari calon yang dianggap paling tepat untuk mengisi sebuah jabatan. Di dalam proses seleksi dikenal dengan 2 sistem, yaitu sistem gugur dan sistem kompensatori. Pada sistem yang pertama, seorang peserta mengikuti tahap seleksi satu demi satu secara bertahap. Jika tidak lulus pada satu tahap, maka peserta dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahap seleksi berikutnya. Pada sistem kompensatori, peserta mengikuti seluruh tahap seleksi atau seluruh tes yang diberikan. Kelulusan peserta ditentukan dengan mengevaluasi nilai atau hasil dari seluruh tahap atau tes itu. Nilai tinggi pada suatu tahap atau tes dapat mengkompensasi nilai rendah pada tahap atau tes yang lain. Instrumen seleksi yang baik menurut Sofyandi haruslah memiliki ciri-ciri yang berikut ini. Yang pertama ada standarisasi. Sebuah tes yang baik harus memiliki keseragaman prosedur dan kondisi bagi semua peserta. Yang kedua ada objektivitas. Untuk setiap jawaban yang sama harus diberikan nilai yang sama pula. Hasil tes tidak boleh didasarkan pada subjektivitas terhadap aspek-aspek tertentu dari peserta tes. Yang ketiga, ada norma. Setiap tes harus memiliki norma, kerangka acuan untuk membandingkan prestasi pelamar. Tanpa norma, hasil seorang peserta tidak dapat diklasifikasikan. Lalu yang keempat, ada reliabilitas, yang berarti bahwa sebuah tes memberikan hasil yang konsisten setiap kali seseorang menempuh tes tersebut. Lalu yang terakhir ada validitas, yang berarti bahwa sebuah tes berhubungan secara signifikan dengan prestasi kerja atau dengan kriteria lain yang relevan. Atau dengan kata lain, sebuah tes dikatakan valid jika ia benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Selanjutnya ada teknik-teknik seleksi pegawai menurut Mangkunegara. Yang pertama ada tes pengetahuan akademik atau yang biasa disebut dengan TPA. Tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi pengetahuan akademik calon pegawai. Materi tes yang diberikan harus sesuai dengan bidang pendidikan dan tingkat pendidikan calon pegawai. Selain itu, diberikan pula materi tes yang berhubungan langsung dengan bidang pekerjaan yang ditawarkan kepadanya. Yang kedua, ada tes psikologis. Tes ini diberikan oleh ahli psikologi atau psikolog. Tes ini mengungkap kemampuan potensial dan kemampuan nyata calon pegawai. Di samping itu pula, dapat diungkap minat, bakat, motivasi, emosi, kepribadian, dan kemampuan khusus lainnya yang ada pada calon pegawai. Yang terakhir ada wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik seleksi pegawai yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung untuk mengetahui data pribadi calon pegawai. Tujuannya untuk mengetahui apakah calon pegawai memenuhi persyaratan kualifikasi yang telah ditentukan perusahaan atau tidak. Materi yang ketiga adalah penempatan. Menurut Marihot T.E. Haryanja, penempatan merupakan proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Jadi, penempatan adalah kebijaksanaan sumber daya manusia untuk menentukan posisi atau jabatan seseorang. Menurut Haryanja, terdapat beberapa bentuk penempatan kerja karyawan. Selain penempatan karyawan yang baru direkrut, ada kenaikan jabatan atau promosi. Sebuah promosi terjadi ketika seorang karyawan dipindah tugaskan dari satu pekerjaan ke posisi lain yang lebih tinggi, baik itu dalam hal pembayaran gaji, tanggung jawab, dan atau tingkat status keorganisasiannya. Lalu yang kedua ada rotasi atau pengalihan. Rotasi adalah pengalihan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang memiliki tanggung jawab yang sama,
gaji yang sama, dan level organisasi yang sama pula. Lalu yang terakhir ada penurunan jabatan atau demosi. Demosi merupakan kebalikan dari promosi. Demosi adalah penurunan karyawan ke pekerjaan dengan tanggung jawab yang lebih rendah dan biasanya juga dengan tingkat gaji yang lebih rendah pula. Hal ini dapat terjadi pada karyawan yang memiliki kinerja buruk. Selanjutnya, prinsip penempatan kerja karyawan. Menurut Suwarno 2003, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penempatan kerja karyawan, yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip kemanusiaan. Prinsip yang menganggap manusia sebagai unsur pekerja yang mempunyai persamaan harga diri, kemauan, keinginan, cita-cita dari kemampuan harus dihargai posisinya sebagai manusia yang layak dan tidak dianggap mesin. 2. Prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Prinsip ini merupakan kunci ke arah tujuan perusahaan karena efisiensi dan produktivitas kerja harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 3. Prinsip the right man of the right place. Prinsip ini penting dilaksanakan dalam arti bahwa penempatan setiap orang dalam organisasi perlu didasarkan pada kemampuan, keahlian, pengalaman, serta pendidikan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. 4. Prinsip demokrasi. Prinsip ini menunjukkan adanya saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengisi dalam melaksanakan kegiatan. 5. Prinsip equal pay for the equal work. Pemberian balas jasa terhadap karyawan baru didasarkan atas prestasi kerja yang didapat oleh karyawan yang bersangkutan. 6. Prinsip kesatuan arah. Prinsip ini diterapkan dalam perusahaan terhadap setiap karyawan yang bekerja agar dapat melaksanakan tugas-tugas dibutuhkan satu arah. Kesatuan pelaksanaan tugas sejalan dengan program dan rencana yang digariskan. 7. Prinsip kesatuan tujuan. Prinsip ini erat hubungannya dengan kesatuan arah. Artinya arah yang dilaksanakan karyawan harus difokuskan pada tujuan yang dicapai. 8. Prinsip kesatuan komando. Karyawan yang bekerja selalu dipengaruhi adanya komando yang diberikan sehingga setiap karyawan hanya mempunyai satu atasan. Selanjutnya, faktor penempatan kerja karyawan. Menurut Sastro Hadiwiryo 2002, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penempatan kerja karyawan, yaitu sebagai berikut. 1. Prestasi akademik. Prestasi akademik yang dimiliki tenaga kerja selama mengikuti pendidikan sebelumnya harus dipertimbangkan khususnya dalam penempatan tenaga kerja tersebut untuk menyelesaikan tugas pekerjaan serta tanggung jawab. 2. Pengalaman. Pengalaman bekerja pada pekerjaan sejenis perlu mendapatkan pertimbangan dalam penempatan tenaga kerja. Status perkawinan. Formulir diberikan kepada para pelamar agar keadaan pribadi pelamar diketahui dan dapat menjadi sumber pengambilan keputusan, khususnya dalam bidang ketenaga kerjaan. Status perkawinan dapat menjadi bahan pertimbangan khususnya menempatkan tenaga kerja yang bersangkutan. 4. Kesehatan fisik dan mental. 5. Usia. Tidak ada satu manusia yang dapat memprediksi bahwa usianya 2 hari lagi akan berakhir, meskipun teknologi dan komputerisasi canggih digunakan untuk memprediksikannya. Menurut Mangkunegara 2007, dalam penempatan kerja karyawan harus mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut. 1. Pendidikan. Pendidikan yang harus dimiliki oleh seseorang karyawan minimum yang disyaratkan meliputi pendidikan yang disyaratkan pada edan pendidikan alternatif. 2. Pengetahuan kerja. Pengetahuan kerja yang harus dimiliki oleh seorang karyawan dengan wajar, yaitu pengetahuan kerja sebelum ditempatkan dan yang baru diperoleh pada waktu karyawan tersebut bekerja dalam pekerjaan tersebut. 3. Pengalaman kerja. Pengalaman seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan tertentu dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pekerjaan yang harus ditempatkan dan lamanya melakukan pekerjaan. 4. Keterampilan kerja. Kecakapan atau keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan